Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Cipto Subroto di mata kuliah Komunikasi Bisnis di Universitas Terbuka. Teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka, kita kembali lagi. Tadi sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya adalah tentang bagaimana kita mengelola komunikasi bisnis, ya. Kemudian kita sampai kepada bagaimana mengorganisasikan pesan dari deduktif, induktif, kronologis, logis, spasial, dan topikal. Kita sudah pelajari dan sekarang kita masuk yang selanjutnya adalah jenis-jenis imbauan pesan. Jenis-jenis imbauan pesan ada beberapa, ya. Ada imbauan rasional, ada imbauan emosional, ada imbauan takut, ya. Kemudian ada imbauan ganjaran atau pujian, penghargaan. Kemudian ada juga imbauan motivasional, ya. Imbauan motivasional membangkitkan semangat. Ini jenis-jenis imbauan pesan. Ada 5. Saya akan jelaskan satu persatu. Imbauan rasional adalah pendekatan logis. Contoh, merokok mengganggu kesehatan. Ini adalah imbauan yang rasional. Kemudian ada imbauan emosional atau menyentuh perasaan. Sebagai contoh, kalau Anda ingin bahagia, ikutlah ajaran kami. Nah, itu adalah bagaimana membangkitkan emosional. Oh, saya ingin bahagia nih. Begitu saya ikut ajarannya Pak Cip. Mau seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga adalah imbauan takut. Bagaimana kita meng-create seorang itu, menghimbau orang itu agar ketakutan. Awas, di sana biasanya ada hantu. Nah, itu akan membangkitkan bahwa kita takut hantu. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah imbauan ganjaran atau pujian ataupun penghargaan atau hadiah, ya. Contoh, Bapak Ibu sekalian, bagi Anda yang punya 10 bungkus kopi, silakan tukarkan dengan 1 kaos cantik. Wah, otomatis apa? Orang akan terpacu untuk membeli 10 bungkus kopi untuk mendapatkan 1 kaos cantik. Itu adalah imbauan ganjaran atau hadiah. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah imbauan motivasional. Ya, bagaimana kita menghimbau seorang itu dengan pesan kita untuk membangkitkan semangatnya. Sebagai contoh, Bung Karno pernah berpidato, atau Bung Tomo juga pernah berpidato dengan berapi-api untuk apa? Menghadapi penjajah. Bagaimana kita harus rela berkorban, kita harus bangkit, kita harus semangat seperti Bung Tomo ketika berpidato membakar. Nah, ini adalah imbauan atau pesan yang membangkitkan motivasional atau membangkitkan semangat, ya. Kemudian kita akan beralih kepada ciri pesan yang efektif. Nah, teman-teman, kadang kita terlalu terpukau dengan satu komunikasi sehingga pesan yang kita ingin harapkan atau kita sampaikan itu tidak tersampaikan. Contoh, ketika kita ngobrol, kita bertamu kepada teman kita, tujuan kita adalah ingin meminjam suatu barang namanya. Nah, ketika kita datang, kemudian kita ngobrol karena lama tidak ketemu, kemudian dan sampai dengan selesai 5 jam kemudian baru, oh iya, aku kesini sebetulnya mau pinjam 1 barang. Nah, tapi itu membutuhkan waktu 5 jam ngobrol ngalor gitu. Nah, ini bukan suatu tipe pesan yang efektif. Jadi ada ciri pesan yang efektif menurut Leslie. Itu yang pertama, harus punya kesederhanaan, ya. Jadi dari mulai bahasanya mudah dipahami. Kemudian yang kedua, pesannya ketika itu adalah pesan verbal itu harus jernih. Jernih itu apa? Mudah dipahami semua orang. Yang ketiga adalah punya nilai atau bobot pesan tersebut. Ya, pesan ketika tidak bernilai, orang tidak akan mau mendengarkannya. Kemudian yang keempat adalah presisi. Wah, ini seperti slogannya Polri. Presisi itu cermat, ya, cermat dalam kata-kata.
Kemudian yang kelima adalah substansi atau makna dan menarik perhatian. Substansi dari pesan itu sangat bagus, sangat bermakna, dan sehingga kita akan tertarik untuk melanjutkan atau menerima pesan tersebut. Kemudian yang keenam, satu pesan bisnis harus bertujuan. Ya, ada tujuannya itu tadi. Ketika tujuan kita ingin meminjam, ya itu dengan batas waktu yang sudah kita tentukan. Jangan sampai 5 jam. Saya butuh pendahuluan 2 menit, kemudian isinya 3 menit, kemudian nanti kita closingnya adalah 2 menit. Sehingga kita butuh hanya waktu 7 menit untuk menyampaikan pesan bisnis kita. Kemudian yang ketujuh itu ciri pesan yang efektif adalah mempunyai organisasi pesan yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Ya, bagaimana kita harus menyampaikan pendahuluannya yang menarik perhatian dengan tekniknya Monroe itu, ya, kita harus melihat itu. Kemudian yang kedelapan, setelah terorganisir dengan baik, juga ada keterkaitan yang jelas. Ya, kejelasan, konsistensi, dan kesatuan dari suatu pesan itu betul-betul bisa dilihat. Kemudian yang ke-9 itu adalah efektivitas dari pesan bisnis yang kita susun. Ya, jadi tepat kata, ya kan. Jadi tidak bahasa Jawanya itu gedabiah gitu ya, tidak kemana-mana. Kemudian yang 10 adalah kredibilitasnya. Bagaimana penyampai pesan itu kredibel. Seorang yang tidak kompeten menyampaikan pesan yang bukan bidangnya itu dianggap tidak kredibel. Contoh, seorang yang menyampaikan satu teori tentang gravitasi disampaikan oleh seorang, katakanlah, sopir. Nah, ini sudah beda. Kredibilitasnya dipertanyakan. Yang ke-11 adalah motivasi. Bagaimana satu pesan bisnis itu efektif ketika ada